Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Amelia dengan NIM akhir 026 dan rekan saya Randi Ilham dengan NIM akhir 027. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Korupsi kelas 4D Ekonomi Pembangunan. Tugas ini kami buat untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai penawaran korupsi dan permintaan korupsi. Selamat menyaksikan. Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Meskipun korupsi seringkali dianggap sebagai isu moral atau hukum, pendekatan ekonomi juga memberikan perspektif yang menarik dalam memahami akar permasalahan ini. Permintaan korupsi adalah pihak yang meminta atau menerima suap untuk kepentingan satu pihak atau pihak lainnya, di mana biasanya dilakukan oleh oknum pejabat. Sedangkan penawaran korupsi adalah individu atau pihak swasta yang menawarkan suap terhadap pejabat agar memuluskan suatu proses perlindungan dan mempercepat suatu keuntungan untuk pribadi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Meskipun korupsi seringkali dianggap sebagai isu moral atau hukum, pendekatan ekonomi juga memberikan perspektif yang menarik dalam memahami akar permasalahan ini. Permintaan korupsi adalah pihak yang meminta atau menerima suap untuk kepentingan satu pihak atau pihak lainnya, di mana biasanya dilakukan oleh oknum pejabat. Sedangkan penawaran korupsi adalah individu atau pihak swasta yang menawarkan suap terhadap pejabat agar memuluskan suatu proses perlindungan dan mempercepat suatu keuntungan untuk pribadi. Selanjutnya ada konsep permintaan korupsi. Korupsi dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu dari pihak yang menawarkan dan pihak yang meminta. Dalam konteks ini, permintaan korupsi berkaitan dengan tindakan dari individu atau lembaga yang memiliki otoritas dan kekuasaan, seperti pejabat publik, aparatur negara, maupun pemangku kepentingan lainnya yang menggunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong permintaan korupsi. Yang pertama ada minimnya pengawasan kelembagaan. Ketika pengawasan internal maupun eksternal tidak berfungsi secara optimal, maka kontrol terhadap pelaku kekuasaan menjadi lemah. Hal ini memberi ruang bagi penyimpang wewenang. Yang kedua ada kultur organisasi yang permisif. Lingkungan kerja yang menormalisasi perilaku korup dapat menciptakan tekanan sosial agar individu ikut terlibat dalam praktik tersebut demi diterima oleh kelompoknya. Lalu yang ketiga ada kompensasi yang tidak proporsional. Apabila imbalan legal yang diterima oleh aparat negara itu tidak sesuai dengan beban kerja atau tanggung jawabnya, maka peluang untuk mencari pemasukan ilegal melalui penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi lebih terbuka. Yang keempat ada ketiadaan sistem insentif dan sanksi yang efektif. Ketika tidak ada penghargaan terhadap integritas dan hukuman terhadap pelanggaran hukum yang tidak tegas, maka perilaku menyimpang justru menjadi strategi rasional bagi sebagian pelaku. Lalu selanjutnya ada konsep penawaran korupsi. Penawaran korupsi itu melibatkan pihak luar yang secara sadar memberikan imbalan atau janji tertentu kepada pejabat publik untuk memperoleh perlakuan istimewa, mempercepat proses, atau mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Penawaran ini tidak selalu berasal dari niat jahat, tetapi kerap dipicu oleh sistem pelayanan yang lambat, mahal, atau tidak transparan. Selanjutnya ada konsep permintaan korupsi. Korupsi dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu dari pihak yang menawarkan dan pihak yang meminta. Dalam konteks ini, permintaan korupsi berkaitan dengan tindakan dari individu atau lembaga yang memiliki otoritas dan kekuasaan, seperti pejabat publik, aparatur negara, maupun pemangku kepentingan lainnya yang menggunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong permintaan korupsi. Yang pertama ada minimnya pengawasan kelembagaan. Ketika pengawasan internal maupun eksternal tidak berfungsi secara optimal, maka kontrol terhadap pelaku kekuasaan menjadi lemah. Hal ini memberi ruang bagi penyimpang wewenang. Yang kedua ada kultur organisasi yang permisif. Lingkungan kerja yang menormalisasi perilaku korup dapat menciptakan tekanan sosial agar individu ikut terlibat dalam praktik tersebut demi diterima oleh kelompoknya. Lalu yang ketiga ada kompensasi yang tidak proporsional. Apabila imbalan legal yang diterima oleh aparat negara itu tidak sesuai dengan beban kerja atau tanggung jawabnya, maka peluang untuk mencari pemasukan ilegal melalui penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi lebih terbuka. Yang keempat ada ketiadaan sistem insentif dan sanksi yang efektif. Ketika tidak ada penghargaan terhadap integritas dan hukuman terhadap pelanggaran hukum yang tidak tegas, maka perilaku menyimpang justru menjadi strategi rasional bagi sebagian pelaku. Lalu selanjutnya ada konsep penawaran korupsi. Penawaran korupsi itu melibatkan pihak luar yang secara sadar memberikan imbalan atau janji tertentu kepada pejabat publik untuk memperoleh perlakuan istimewa, mempercepat proses, atau mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Penawaran ini tidak selalu berasal dari niat jahat, tetapi kerap dipicu oleh sistem pelayanan yang lambat, mahal, atau tidak transparan. Lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran korupsi? Yang pertama ada regulasi yang berbelit-belit. Proses perizinan atau pelayanan yang tidak efisien menyebabkan masyarakat mencari jalan pintas dengan menawarkan sejumlah uang atau fasilitas kepada oknum tertentu. Yang kedua ada persaingan usaha yang intensif. Dalam dunia bisnis, praktik menyuap bisa dianggap sebagai strategi agar dapat memenangkan proyek atau justru mendapatkan izin lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Yang ketiga ada kurangnya edukasi hukum. Ketidaktahuan terhadap prosedur administrasi dan hak-hak hukum menjadikan masyarakat mudah percaya bahwa tanpa uang ataupun pelicin suatu proses tidak akan berjalan. Lalu selanjutnya ada ketidakpercayaan terhadap sistem birokrasi. Bila masyarakat atau pelaku usaha merasa tidak mungkin mendapatkan keadilan melalui jalur resmi, mereka memilih jalan suap sebagai satu-satunya solusi yang dianggap sangat efektif. Oke, selanjutnya ada intermediari pasar korupsi. Intermediari pasar korupsi merupakan pihak ketiga yang menjadi jembatan antara pemberi dan penerima gratifikasi dalam korupsi. Adapun perannya adalah memfasilitasi korupsi dengan menjaga kerahasiaannya, serta mengatur komunikasi dan aliran gratifikasi atau keuntungannya. Peran mereka sangat amat penting, karena mencegah keamanan transaksi, mengatur ritme, dan jalur distribusi korupsi tersebut. Menurut Johnston 2005, perantara sangat penting dalam jejaring korupsi terutama pada tipe influence market dan elite cartels. Jadi, pada dasarnya intermediari pasar korupsi ini adalah pihak ketiga atau perantara yang menjadi jembatan antara perusahaan dengan pemerintah, yang dimana tugasnya itu menjaga kerahasiaan dan menjadi alur uang tersebut jalan seperti itu. Jadi dia tuh jadi orang yang mengatur segala transaksinya tersebut tuh. Oke, selanjutnya karakteristik pasar korupsi. Tarif pasar korupsi seperti dalam ekonomi formal, pasar korupsi mempunyai tarif. Tarif ini tidak tertulis, tapi diketahui oleh semua pelaku. Mencerminkan harga untuk mengakses fasilitas publik melalui jalur yang tidak sah atau ilegal. Tarif informal seperti untuk memenangkan tender, mempercepat izin dan menghentikan proses hukum. Jadi pada dasarnya tarif pasar korupsi ini yaitu mencerminkan harga untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang lainnya, seperti untuk memenangkan tender, untuk mempercepat proses perizinan maupun menghentikan proses hukum. Yang dimana ini biasanya yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pemerintah agar perusahaan ini memenangkan tender maupun memenangkan yang lainnya gitu, dan memuluskan akses izinnya. Yang kedua ada informasi asimetris. Dalam pasar ini, pejabat lebih tahu aturan dan celahnya. Pelaku bisnis harus mencari tahu
cara bermain dan siapa yang bisa disuap. Ketimbangan ini memperkuat posisi tawar pejabat. Dan yang ketiga transaksi rahasia. Karena korupsi ini ilegal, transaksi bersifat tertutup. Tidak ada bukti formal, hanya kepercayaan dan jaringan informal. Jadi pada dasarnya transaksi rahasia ini itu transaksi yang melalui secara tersembunyi-sembunyi. Nah, diketahui oleh dua pihak saja. Bahkan ada satu pihak, tapi pihak itu yang dapat dipercaya. Seperti itu. Dan yang keempat, ada permintaan penawaran. Seperti pasar biasa, ada permintaan. Pengusaha butuh proyek dan penawaran. Pejabat bisa menjual aksesnya. Keduanya saling mencari demi keuntungan pribadi atau kepuasan pribadinya saja. Oke. Oke, selanjutnya ada insentif dan pasar korupsi. Insentif dan pasar korupsi ini merupakan faktor pendorongnya dari individu atau kelompok terlibat korupsi, meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, ataupun dan institusional. Jenis insentifnya itu berupa kekayaan materi, kekuasaan, promosi, jabatan, menghindari hukuman atau kesulitan. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum memperkuat insentif korupsi. Ketika sistem pengawasan yang sangat lemah dan hukum yang tidak tegas itu menjadi makanan empuk, maka insentif korupsi menjadi terlalu menggoda untuk dihindari. Maka bahkan individu dengan moral baik sekalipun bisa menjadi tergoda karena insentifnya lebih besar dari risikonya yang didapat. Serta semakin besar insentif, semakin besar pula permintaan, dan semakin kuat pasar, maka semakin banyak insentif yang tersedia ini. Merupakan lingkaran setan yang memperkuat korupsi tersebut. Maka dari itu perlunya ketegasan dari pemerintah, ketegasan dari pejabat hukum, dan sistem pengawasannya yang diketat lagi buat yang ada di dalam pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan yang nakal itu bisa di-cut korupsinya, bisa diawasi secara detail dan secara mendalam biar korupsi itu bisa secara berangsur-angsur bisa menurun. Walaupun korupsi di Indonesia ini udah menjadi budaya sejak nenek moyang kita. Oke, sekian dari saya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.